Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramida, NPM G1E019017, dan ini teman saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nia Patricia, NPM G1E019018. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan Alami yang berjudul Isolation Booth yang akan disampaikan secara langsung oleh Nia Patricia. Apa itu ruang isolasi? Ruang isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani orang dengan penyakit infeksi agar terpisah dari anggota keluarga lain. Tujuan adanya ruang isolasi terpisah dari rumah adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular yang bisa mewabah. Mengingat ruangan isolasi adalah ruangan khusus, orang-orang yang bisa masuk ke ruangan ini juga sangat terbatas. Fungsi dari ruang isolasi. Secara umum, fungsi utama ruang isolasi adalah mencegah penularan penyakit ke orang lain. Ruang isolasi terbagi dalam dua jenis, yaitu ruangan yang menggunakan tekanan udara negatif dan tekanan udara positif. Ruang isolasi yang menggunakan tekanan udara negatif digunakan untuk pasien infeksi yang penularannya bisa terjadi lewat udara. Dengan tekanan negatif ini, udara dari dalam ruangan isolasi yang mungkin mengandung kuman penyebab infeksi tidak keluar dan mengontaminasi udara luar. Sebaliknya, ruangan isolasi yang menggunakan tekanan udara positif digunakan untuk pasien yang rentan mengalami infeksi. Tekanan udara positif didapatkan dari udara bersih yang telah disaring dan dibersihkan, kemudian dipompa ke dalam ruangan terus-menerus. Hal ini membuat udara yang masuk ke ruangan isolasi tetap steril. Konsep desain. Bentukan ruangan isolasi atau isolation booth mengangkat konsep dari sebuah masker yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama di masa pandemi. Selain itu juga memiliki konsep natural atau alami, dilihat dari material yang digunakan merupakan hampir seluruh dari alam. Yang pertama, aplikasi konsep desain. Isolation booth ini memiliki ukuran 7x5 meter persegi. Di dalamnya terdapat kamar tidur sederhana serta kamar mandi, dilengkapi kasur, meja, kursi, dan lemari pakaian. Isolation booth merupakan ruang terpisah dari rumah hunian utama dikarenakan memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi seseorang yang positif COVID-19. Bisa dilihat, isolation booth memiliki dua teras, yaitu depan dan belakang. Teras depan berfungsi sebagai batas aman pengunjung anggota keluarga lain saat ingin menemui pasien, sedangkan teras belakang sebagai tempat berjemurnya pasien. Yang kedua, bentuk desain dan gubahan. Bentuk desain kaca samping isolation booth terinspirasi dari sebuah masker medis yang memiliki 3 lipatan di sisi luar masker. Gubahan ruang isolasi ini merupakan gabungan antara persegi panjang dengan setengah lingkaran disatukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentukan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. 3. Pencahayaan dan penghawaan. Didesain jendela kaca yang cukup besar pada sisi kanan bangunan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cahaya dalam ruangan, sehingga penggunaan cahaya buatan pada siang hari berkurang. Penghawaan pada isolation booth terdapat pada jendela kecil di depan dan belakang bangunan, agar udara yang masuk bisa berputar di dalam ruangan. 4. Warna. Warna dominan dengan warna alami kayu dan bambu, sehingga membuat mata sejuk saat berada di dalam ruangan, dan meningkatkan kenyamanan serta ketenangan pasien. 5. Material. Material yang digunakan adalah material bambu sebagai dinding. Finishing konstruksi bambu plester dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana konstruksi dinding tembok pada umumnya. Namun, peleburan dengan semen merupakan cara yang paling baik, karena air semen akan meresap ke dalam retak-retak rambut yang akan timbul pada dinding bambu semen ini. Semakin lama, air semen akan menutup seluruh permukaan dinding, sehingga tidak akan terlihat lagi retak-retak pada dinding. Pengecoran dinding
atau tembok dari satu sisi dengan spesi pasir dengan sistem dikepret dilempar mulai dari bagian bawah sampai tinggi 1 meter. Setelah agak kering, pengecoran dilanjutkan sampai semua bidang penuh dengan spesi. Pekerjaan plesteran dengan spesi pasir pada satu sisi. Setelah plester agak mengering, dilakukan pembongkaran cetakan pada sisi bagian dalam dan finishing plesteran pada sisi dalam sehingga ketebalan dinding atau tembok mencapai tebal 7 cm. Lalu kayu ulin sebagai lantai dalam ruangan. Kayu ulin digunakan juga sebagai atap karena terkenal sangat kuat dan awet. Dengan kelas kuat 1 dan kelas awet 1 mempunyai berat jenis 1,04, kayu ulin tahan akan serangan rayap dan serangga pengerek batang. Tahan akan perubahan kelembapan dan suhu, serta tahan pula terhadap air laut. Kayu ini sangat sukar dipaku dan digergaji, tetapi mudah dibelah. Lalu menggunakan material batu granit sebagai lantai teras depan dan belakang. Cara memasang granit pada lantai dasar untuk plester semen sebaiknya sudah dibuat rata, sehingga dapat memudahkan proses pemasangan untuk hasil yang lebih maksimal. Standar ukuran dimulai dari 1 keping memanjang. Untuk pemasangan yang nyaris tanpa nut, dimulai dengan 3 baris memanjang. Arah pemasangan yang benar adalah dari bagian tengah ruangan ke bagian luar. Pemasangan dari luar ke dalam adalah cara salah. 4. Kesimpulan. Untuk mencegah penyebaran virus corona, maka perlu melakukan isolasi khusus di rumah sakit atau isolasi mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya ruang isolasi terpisah pada tiap rumah, agar yang terjangkit virus tidak menyebar pada keluarga lain. Berdasarkan desain isolation booth yang dibuat, dapat disimpulkan 1. Isolation booth tersebut memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat menetap sementara bagi seseorang yang terjangkit virus, agar tidak menyebar ke orang lain. 2. Desain yang sederhana namun nyaman untuk ditinggali dalam waktu beberapa saat atau waktu yang tidak bisa ditentukan. 3. Bangunan ruang isolation terpisah ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya memberhentikan penyebaran virus corona. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.